Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Hah? Sehat semuanya ya, Alhamdulillah. Ketemu sama Mas T di kesempatan malam hari ini di edisi ke-13 Februari 2023. Sebagai bukti supaya teman-teman tidak salah duga ya. Di sini tanggal 13 Februari jam setengah 8 malam ya. Oke, 13 Februari 2024 jam setengah 9 malam. Apa kabarnya teman-teman? Sehat ya? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat. Aku agak deg-degser sih bahas video ini. Agak deg-degser untuk apa? Siap-siap aku untuk dihujat ya. Pro dan kontra dari yang nonton video ini pastinya. Wes ora apa-apa. Tak siap-siap ke mentalku ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, saya ucapkan salam kenal. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik, selamat datang kembali ya. Support saya untuk yang baru atau yang lama apabila mau mensupport ya. Yang mau mensupport silahkan bantu saya dengan subscribe, loncengnya dihidupkan, pencet tombol like-nya dulu, ganteng, cantik, sudah. Terima kasih. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Kalau mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Sehat untuk semuanya, dalam keberkahan. Semoga diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya, dan juga yang pasti teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan yang baik. Amin. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya selain mendoakan teman-teman ya. Nggak tahu juga doaku dikabul sama Allah atau tidak, tapi yang pasti aku nggak akan capek doain teman-teman semua ya. Dan saya doakan juga untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang dalam kondisi sakit, semoga cepat sembuh nggih. Cepat Allah angkat sakitnya, amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi seret rezekinya, semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Yang sedang punya masalah semoga cepat selesai. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, saya doakan mudah-mudahan hutang entang lunas. Dan untuk yang sedang kurang baik keadaannya sekarang, segera amin. Semoga Allah rubah menjadi baik. Dan juga teman-teman yang sudah baik, semoga selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah. Jangan lupa semangat ya. Tanggal 14 Februari 2024 ini adalah pesta demokrasi terdingin. Karena terdingin dalam tanda kutip ya. Terdingin di sini adalah dingin karena cuacanya ya. Pas di Februari, notabene bulan-bulan yang banyak curah air hujannya. Jadi pilpres dengan kondisi atau cuaca terdingin
Gitu teman-teman. Jadi jangan lupa besok atau di tanggal 14 Februari ya. Aku ingatkan juga buat teman-teman semuanya di tanggal 14 Februari untuk memberikan hak suaranya, jangan golput. Mau tidak mau kalian harus punya pilihan. Makanya sebelum jalan tuh kan subuh bangun, sholat subuh ya toh, masak, selesai masak, ibu-ibunya, bapak-bapaknya udah prepare, duha, habis duha, sholat istikharah, minta petunjuk sama Allah kira-kira yang mana yang harus saya pilih sesuai dengan pilihan hati jenengan. Insya Allah Allah berikan petunjuk ya. Pilih dengan hati ya saudaraku, jangan golput, tetap harus berusaha untuk memberikan hak suara kita untuk kepentingan negara kita Indonesia ya. Jadi teman-teman juga harus berkecimpung, kalian juga harus berjasa juga dalam menentukan pimpinan kita. Dan lagi, apabila pimpinan kita nanti ternyata yang dipilih, yang menang atau yang terpilih, atau yang kita pilih ternyata tidak sesuai dengan ya hasil pilkadanya atau hasil pilpresnya, maksudnya kita nggak boleh saling gontok-gontokan satu sama lain. Jadi kita sekarang punya yang dipilih, ketika yang kita pilih ternyata tidak sesuai dengan harapan kita ya mau tidak mau 5 tahun ke depan kita akan dipimpin oleh beliau yang mungkin tidak kalian pilih. Jadi jangan mentang-mentang tidak menang terus kalian jadi pembenci. Tidak mau siapa yang menang besok dari hasil Pilpres 2024 14 Februari, beliaulah yang diberikan amanah sama Tuhan untuk untuk memimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Jadi selesai pestanya, selesai juga perdebatan kita, kembali kepada pekerjaan masing-masing, kepada porsi masing-masing. Nggak usah saling bermusuhan. Pemilu damai, pemilu adem, pemilu baik-baik saja. Jangan sampai ada apapun. Amin ya Allah. Semangat. Apa sih Tulus? Itu yang bakal kita bahas hari ini adalah sesuai dengan yang saya tulis di judul. Saya akan coba mencoba menerka terkait dengan, saya tidak akan menyebutkan nama pilpres, saya tidak akan menyebutkan nama partai di sini. Jadi saya tidak mengusung partainya, tidak mengusung nama presidennya, tidak mengusung nama wakil dan lain sebagainya, tapi di sini saya pure menghitung melalui angkanya saja. Kalau dihitung melalui angka dari calon yang pertama, nomor urut pertama, nomor 2, nomor 3 dari 14 Februari. Jadi nanti saya jelaskan juga presentase bagaimana cara saya menghitungnya ya, nanti saya jelaskan. Tapi sebelumnya teman-teman, saya harus ingatkan lagi teman-teman semua, alhamdulillah hamba Allah yang baik sudah membantu sedekah kita, tapi untuk mencapai 6 juta setelah saya hitung ternyata masih butuh sekitar 1.450.000 rupiah lagi ya. Per hari ini masih 1.450 lagi untuk melengkapi di 6.100.000 kalau tidak salah tadi aku lihat, aduh lupa lagi. Pokoknya kurang lebih sisanya kurang 1.450 ya teman-teman ya. Dan siapa tahu teman-teman membantu berdoa di sini, mengaminkan doa saya, semoga Allah izinkan. Aku tidak muluk-muluk, kalau memang ada kita akan gelar, kalau tidak ada mungkin kita akan geser untuk bulan berikutnya, atau mungkin nanti pas puasa kita bisa putarkan juga untuk takjil ya teman-teman. Jadi aku nggak mau muluk-muluk juga, tapi intinya aku tetap optimis, aku tetap minta sama Allah, mudah-mudahan Allah bantu sedekah nasi box kita. Jatuhnya di bulan Februari ini sebenarnya sedekah nasi box terakhir ya teman-teman, karena di bulan puasa biasanya kita nggak ada sedekah nasi box, mungkin biasanya cuma takjil. Nanti kita obrolin lagi lah sama tim kira-kira mau ada agenda apa pas puasa ya. Jadi doakan lagi, bismillah, mudah-mudahan Allah izinkan sedekah nasi box kita ada, amin. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya, amin. Dan semoga Allah mengirimkan malaikat-malaikat untuk membantu sedekah nasi box kita, amin ya Allah. Matur sembah nuwun yang sudah mengaminkan doanya. Kalau mau bantu gimana? Cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal Rp12.000 untuk satu nasi box ya, maksimalnya unlimited ya. Teman-teman, selain sedekah nasi box, setiap akhir bulan atau Jumat akhir bulan kita punya agenda juga yang akan menggelar sedekah bumi atau ngeruat bumi, khususnya untuk Jogja terlebih dahulu.
Kita doakan sama-sama, minta doanya teman-teman, support dan juga doanya untuk membantu sedekah bumi. Mudah-mudahan Allah izinkan ada juga, amin. Allah izinkan sesegera mungkin sedekah bumi kita untuk Jogja, semoga segera bisa terlaksana, amin. Teman-teman yang membantu sedekah bumi, caranya di kolom komentar, nanti Mas Tulus sematkan paling atas ya. Rekeningnya Permata atas nama Tulus Rianto, nggak ada minimal maksimalnya, terserah. Berapapun Mas Tulus terima, oke? Terima kasih banyak tanpa terkecuali saja untuk semua yang sudah bantu, yang sedekah bumi, sedekah nasi box, sudah nyawer, sudah tidak skip iklan, pokoknya semuanya amal sedekahnya jenengan saya doakan mudah-mudahan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan saya doakan teman-teman yang bersedekah ke Mas Tulus mudah-mudahan jenengan sedekahnya ini kan nggak pikir panjang, jenengan sedekahnya itu kan lancar dan gangsar, mudah ya. Saya doakan juga bertukar dengan kemudahan untuk rezeki dan juga segala urusannya, amin. Semoga sedekahnya jenengan juga jadi media pendorong doa supaya hajat-hajat baiknya segera Allah kabul, amin. Dan juga semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala dari musibah, penyakit, bala, dan juga hal-hal yang tidak baik untuk jenengan semua. Jenengan khususnya dan juga untuk keluarga besar yang bersedekah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak ya. Teman-teman yang pesan minyak bidara seperti biasa cek kolom deskripsi. Ada WhatsApp yang 0857. Tonton dulu videonya ya. Video packingnya Mas Tulus, ada video penjelasan dan lain sebagainya. Oke, dijelaskan fungsi, manfaatnya apa saja, harganya berapa, cara pesannya juga seperti apa. Langsung hubungi Mas Tulus di kolom deskripsi ada WhatsApp, formatnya sebutkan nama, nomor HP penerima, dan juga alamat lengkap ya. Terima kasih banyak orang baik, semoga manfaat ya. Yang sudah pesan juga ditunggu, mudah-mudahan cepat sampai. Semoga minyak bidaranya jadi obat, jodoh dadi tombo teko ora ngono nggak kersane Gusti Allah. Amin. 10 menit ya prolognya ya. Aduh kelamaan. Aku sih rencananya video ini aku buat cuma sampai 20 menit ya teman-teman. Jadi tinggal 10 menit lagi. Aku nggak mau bikin video ini terlalu lama karena mungkin saja ini akan viral juga dan takutnya nanti yang nonton yang baru-baru, kalau yang sudah lama sih mungkin udah biasa ya ngeliat prolognya Mas Tulus 10 menit paling pendek. Dan yang nonton yang baru mungkin panjang banget sih, bukan cepet aja. Ya kan kita nggak tahu yang lain ya, yang baru ya. Oke. Pada metode ini saya jelaskan dulu, saya disclaimer dulu, saya hanya sekedar membaca angka ya. Yang saya sampaikan ini tidak berniat mempengaruhi siapapun untuk memilih. Kemudian juga saya tidak memiliki kewenangan mendukung salah satu pasangan calon. Jadi di sini saya pure hanya akan membaca angka. Angka mana yang lebih beruntung? Simpelnya begini. Kalau ada angka itu 1, 2, dan 3, kalau dirinci, kalau dihitung ya, kalau dihitung, misalnya disambungkan dengan tahun 2024 dari tanggal 1 sampai 1 Januari sampai tanggal 30 Desember 2024, angka yang paling mana yang paling hoki? Dan Mas Tulus sudah coba untuk merinci sebelum syuting tadi, sudah coba aku cari tahu, aku hitung sana sini, kemudian juga aku sempat cari tahu tanggal lahir dari para calon, tapi aku tidak jadikan itu salah satu atau satu-satunya cara, tapi saya memang membaca angkanya saja. Sekali lagi saya disclaimernya, saya tidak kalau video ini tayang sebelum proses pemilihan atau pemungutan suara, saya tidak mengarahkan siapapun untuk saya nggak mau dianggap jadi kayak pemilu gelap atau yang di masa tenang dikiranya saya menghasut orang. Saya tidak berniat di situ. Pokoknya di sini saya hanya membaca angka. Saya bisa benar dan sangat besar kemungkinan saya salah. Jadi teman-teman nggak perlu percaya juga. Kita jadiin seru-seruan aja buat para pendukung ya. Oke, setuju ya? Nggak ada baper-baperan di sini ya. Oke, jadi gini teman-teman. Metodenya saya gunakan seperti biasa yang kalian tahu, saya punya ilmu cocok logi. Cocok logi yang biasa saya gunakan untuk melihat siklus, intuisi dari kejadian itu. Misalnya, saya ini tipikal orangnya bisa menghitung angka dari misalnya kejadian musibah di hari ini tanggal berapa, saya hitung lagi, saya cerna lagi, intuisinya apa, pesannya apa di balik musibah itu, saya melihatnya lewat angka. Kemudian ketika saya membaca karakter orang lain, dari angka juga sama, jadi tanggal lahirnya. Sehingga saya juga tidak mau menegaskan bahwa ini adalah mengarahkan kemana-mana. Saya minta teman-teman untuk lebih netral dalam menyimak video ini. Tapi setelah saya rinci-rinci, teman-teman juga banyak yang mengarahkan, Mas Tulus,
dari awal Januari sampean lebih cenderung suka dengan tanggal-tanggal genap ya di di tahun 2024. Apakah juga dari hitungan Mas Tulus dari awal tahun sampai akhir tahun 2024 ini juga akan lari ke sesuatu yang genap juga? Karena menariknya di sini ada 3 pasangan calon ya. Yang pertama itu 1 ganjil, yang kedua itu angka 2 genap, yang kemudian berikutnya yang terakhir adalah angka 3 di mana itu juga tanggal ganjil. Dan ada 2 tanggal ganjil, 1 tanggal genap di sini. Dan saya tidak mau teman-teman jadi menghujat saya, tapi sekali lagi kalau saya hitung melalui angkanya, saya hitung melalui angka-angka yang terhubung di eh, 2024 ini, kita cari tahu dulu untuk yang kira-kira menjadi peringkat kedua, ya. Lebih beruntung mana? Misalnya anggaplah di sini ada tanggal ganjil 1, ada tanggal ganjil 3, tanggal genap 2. Kalau saya pilih untuk di peringkat kedua, ya, untuk di peringkat kedua, kira-kira siapakah yang akan lebih beruntung? Apakah tanggal ganjil, tanggal genap, ganjilnya ada 2, apakah ganjil yang 1 atau ganjil yang 3? Kalau di hitungan saya, ini lebih cenderung netral di angka 1, teman-teman. Jadi maaf, saya nggak mengarahkan ke pendukung mana-mana loh ya. Saya nggak bilang semana-mana. Tapi kalau dihitung secara keberuntungan, angka 1 itu di keberuntungannya di peringkat kedua. Nah, makin penasaran dong pasti. Yang 2 apa 3 ya yang peringkat pertama? Jadi kalau dari hitungan-hitungan saya, kenapa saya bilang angka 1 itu mungkin ada di peringkat kedua atau di tingkat yang paling netral? Saya bilang peringkat kedua ini karena angka 1 itu angka yang netral. Angka 1 itu angka yang bisa, ibarat kata misalnya gini, ini saya kan bilang angka 1 ini netral ya. Angka 1 ini netral, saya anggap juga dia juara kedua atau peringkat kedua di balik pasangan-pasangan yang lain. Maaf, di balik angka-angka yang lain. Di balik angka-angka yang lain. Kalau dikatakan netral, ini berarti kalau misalnya, ya, ini kan peringkat kedua, ya. Peringkat kedua atau netralnya di antara 1 dan 3. Kalau 2 dan 3 ini ternyata bermasalah, ya, atau ada sesuatu yang memutuskan kalau mereka tidak bisa melanjutkan, atau mereka ini ternyata ada kendala sesuatu yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa melanjutkan pencalonan, misalnya ada sebuah kasus dan lain sebagainya, yang paling netral menggantikan angka 2 dan 3 itu angka 1. Kalau dari hitungan saya. Jadi semisal kayak mungkin 2 yang menang, terus tiba-tiba ternyata 2 ini tidak bisa melanjutkan, ya, ada alasan tertentu mungkin apapun itu, yang paling netral melanjutkan yang menang, ya, 2 atau 3 yang menang tadi, ini adalah angka 1. Kalau menurut saya, sekali lagi ini versi hitungan angka saya ya, saya bisa salah, jadi teman-teman nggak usah percaya sama mulut saya, kita rinci sama-sama aja. Ini kan permintaan kalian, biar aku ikutin. Kemudian dari peringkat kedua itu memang saya anggap netralnya angka 1. Saya tidak melihat pasangan calon ya. Saya nggak membaca partainya, tidak membaca calonnya, tetapi saya membaca melalui angkanya. Tapi angka 1 ini memang angka yang paling netral. Jadi kayak yang misalnya 2, 3 ini menang. Salah satu di antara 2 ini 3 ternyata menang. 3 nggak bisa, ternyata ada satu kendala besar yang tidak bisa memastikan atau menjadikan mereka sebagai pilihan utama misalnya. Ini juga nggak akan bisa jadi sesuatu yang dalam tanda kutip dilanjutkan oleh angka-angka selain angka 1. Angka 1 ini merupakan angka netral yang bisa menggantikan pasangan mana saja atau angka mana saja yang kira-kira gagal dalam menyikapi ini. Jadi angka 1 ini disebut netral. Sebetulnya dalam tanda kutipnya netral saya bilang signifikannya itu tidak terlalu jauh. Jadi ada 3 angka di sini ya, 1, 2, dan 3. Kecenderungan netral di angka 1 ini sangat besar. Ya. Dan saya tidak bilang kalau 1 ini tidak hoki. Ya, kita sebutkan. Saya harus bilang apa adanya teman-teman. Kalau dari hitungan angka saya, yang terbaik dari 1 dan 3 ketika saya rinci dari awal sampai di akhir tahun 2024,
Yang paling unggul, yang paling hoki, yang paling baik adalah angka 2. Ini secara hitungan saya. Jadi terkaan teman-teman yang bilang kalau Mas Tulus pilih 02 ya. Mas Tulus sebenarnya kalau terkaan kalian itu salah. Saya itu belum menentukan pilihan sampai malam hari ini saya bikin video ini. Nah, kalau kalian bilang, oh Mas Tulus kan sering hitung nih, tanggal genap itu kan di 2024 itu kan hoki. Dan ada juga yang DM ke saya, Mas Tulus sampean kan sering bilang ya, tanggal-tanggal genap di 2024 ini lumayan hoki dari segi kerejekian dan lain sebagainya. Apa pandangan saya mengarah ke yang akan menang ini tanggal genap tanggal 2 misalnya teman-teman, karena tanggal genap cuma satu di antara 1 dan 3 ini, cuma satu di tanggal 2 doang kan, jadi di nomor 2 doang, jadi mereka banyak yang mengarahkan ke situ dan saya juga tidak menjawab sebetulnya karena hoki dari satu segi tidak hoki dari segi yang lain. Ingat ya teman-teman, jadi kalau saya pandang hoki dari segi kerejekian dari hitungan tanggal lahirnya, misalnya saya sebutkan tanggal 2 ini lebih hoki daripada tanggal 3 misalnya, ternyata 2 ini ternyata ada belakangnya 21. Itu juga kurang pas. Hitungannya akan berbeda lagi. 3 ternyata tidak hoki, ternyata depannya ada 2-nya, 23. Nah, ini juga akan hitungannya akan berbeda lagi. Jadi metode hitungan saya itu tidak bisa diambil di tunggal. Misalnya walaupun ganjil kayak ganjil tok nggak hoki, nggak juga sih sebetulnya. Jadi saya mengarahkan lagi, kalau dari hitungan angkanya saya cenderung ke angka nomor 2. Sekali lagi saya tidak mengarahkan kemana-mana, tapi ini hanya sekedar membaca angka. Untuk yang lebih hoki atau yang lebih kemungkinan menang itu adalah angka 2. Saya tidak bilang menang juga sih, tapi lebih cenderung keberuntungan akan ada di angka 2, di angka 2. Nah, angka 3 saya bilang ini bukan tidak hoki ya. Sepertinya angka 3 ini di tahun 2024 kalau kita hitung lagi, kita gambarkan lagi, angka 3 kenapa ya Mas Tulus nggak seberuntung angka 1 dan juga 2? 1 ini netral sebetulnya. 2 ini walaupun dia bisa, saya sering bilang ya, angka genap itu akan hoki luar biasa di 2024 tapi dengan resiko yang besar. Ingat, walaupun dari hitungan angka saya, tanggal 1 ini lebih netral daripada tanggal-tanggal yang lain dan angka-angka yang lain. Daripada angka 2 dan juga 3. Saya nggak bilang angka 1 lebih baik ya, tapi angka paling netral. Bisa dibilang netral. Kemudian angka 2, walaupun saya bilang angka 2 ini adalah angka keberuntungan untuk tahun ini, tapi resiko tanggal genap itu juga besar. Saya sering bilang ke teman-teman, ketika saya membaca tanggal genap itu lebih hoki, lebih beruntung di 2024 dengan pendapatan atau dengan hasil yang besar, rezekinya besar, tapi dengan resiko yang besar juga teman-teman. Jadi hati-hati. Jadi kalau misalnya ini nanti yang menang betul angka 02, sepertinya juga kontroversinya luar biasa ya. Dari angka 02-nya kita bisa melihatnya di situ. Aku tidak menghubungkan sekali lagi dengan presiden apapun, tapi di sini saya membaca angka dan kalau dihitung saya bilang ya keberuntungannya sangat lebih beruntung daripada 1, 2, dan 3. Lebih beruntung angka 2. Tetapi angka 2 ini juga akan mengalami kerancuan yang luar biasa ya. Akan mengalami banyak hal. Angka 2 ini tidak mudah untuk mencapai itu. Jadi masih ada proses yang sangat panjang. Aku sih yang agak heran adalah angka 3. Angka 3 ini kalau di 2024 ya, simbolnya adalah simbol gaduh teman-teman. Simbolnya itu simbol angin ribut. Simbol 3 itu simbol angin kencang atau angin yang berputar gitu. Kayak yang simbol angka 3 tuh kayak orang yang kurang pendirian. Saya tidak bilang tidak punya pendirian, tapi kurang pakem, kurang pada posisinya, kurang berdiri pada porsinya. Sehingga kayak digambarkan kalau dari angka 3 sendiri, saya tidak menggambarkan ini sebagai bentuk partainya atau pilpres calon presidennya. Ingat ya teman-teman, tapi ini saya menghitung dari angka 3 itu kayak yang angka yang limbung, kalau bahasa Jawa tuh limbung ya. Dan kalau dari hitungan angkanya teman-teman, maaf ya, angka 3 kayaknya kurang hoki nih di tahun ini ya. Maaf saya harus bilang apa adanya, tapi kan ini angka ya. Ini hanya sebatas angka. Sekali lagi kita juga nggak bisa ngitung ini hanya via angka saja, karena kan ada partai pendukung ya, ada tim suksesnya, tim kampanye, ada sosok-sosok tertentu yang di wilayah tertentu menang dan lain sebagainya. Jadi
ini hanya menghitung angka ya. Saya hanya menghitung angka dan ya kalau dihitung melalui angka 3 ini kayak lagi limbung, kayak yang belum pas, tidak sesuai ya. Angka 1 netral bisa menggantikan 2 dan 3, tapi kalau yang paling hoki dalam hitungan saya adalah angka 2. Tetapi dengan kadar yang sepertinya juga akan sedikit banyak goncangan. Ya, tidak mudah karena angka-angka genap di tahun 2024 ini hampir semuanya menghasilkan banyak hal, tapi juga akan beresiko banyak hal. Simpelnya di situ kayak yang kerezekiannya bagus, tapi ternyata di sisi lain ada beberapa gambaran yang juga mengartikan sesuatu yang kurang baik juga dan cukup besar resikonya. Ini menurut aku. Nah, aku juga menyampaikan satu hal yang banyak banget yang disampaikan ke teman-teman. Apakah ini bisa satu putaran, Mas Tulus? Saya sudah sangat menghitung ini ya teman-teman ya. Hokinya tanggal 2 ini luar biasa, hokinya angka 2 ini luar biasa. Kalau angka 2 ini benar-benar bisa, ya kita tahu bukan cuman angka 2 ya, angka-angka yang lain juga banyak yang coba untuk menjatuhkan, kemudian juga banyak sana-sini ya, nyinyir-nyinyir, hoak-hoak dan lain sebagainya. Tapi kalau yang saya lihat, hokinya angka 2 ini luar biasa. Hokinya angka 2 ini luar biasa, sehingga kalau menurut saya, ya, kalau misalnya ini salah satu di antara 1 dan 3 ini menang, salah satunya adalah terpilih menang dan mungkin saja 2 salah satunya, sangat-sangat mungkin kalau bagi saya itu hanya 1 putaran. Kalau bagi hitungan saya. Karena saya juga berlatar belakang dari penyampaian Eyang bahwa Eyang menyampaikan akan ada sesuatu yang bisa tiba-tiba memutarbalikkan sesuatu. Akan ada sesuatu yang tiba-tiba digerakkan untuk menggerakkan sesuatu. Jadi kayak yang kita tuh tadinya nggak srek jadi srek ya. Wallahu alam, sekali lagi semua ini kehendak Allah. Jadi kalau saya dengar serangan fajar lah, aku juga heran teman-temanku tuh setiap ini menjelang Pilpres yang di Jakarta ya, uploadannya minyak, beras. Sedangkan kita tahu beras lagi mahal ya. Kemudian yang diupload adalah serangan fajar. Terus hari ini tiba-tiba ada yang nganterin saya bakso ke rumah. Dia bilang begini, ini gue bagi bakso ya, lah ngapa lu dapat arisan? Biasanya kan kami kayak gitu. Jadi saya itu mengajarkan ke teman-teman saya, misalnya aku dapat arisan nih, siapa yang mau beliin siapa gitu, berapa orang nih teman-teman kita, saya beli bakso. Kemudian mereka dapat rezeki, mereka beliin bakso kita. Jadi itu yang diajar. Ya nggak harus bakso sih, tapi makanan. Intinya kami sedekah makanan setiap kami dapat sesuatu. Itu adat istiadat dari cara kami. Dan tadi tiba-tiba nganterin makanan terus dibilang, gue dapat serangan fajar nih, gue suruh milih A, milih B. Masih ada ya di Jakarta kayak gitu. Ya kenyataannya seperti itu. Tapi kan sekali lagi gini teman-teman, mereka memberikan sembako bukan berarti memaksa mereka dipilih ya. Mereka memberikan sembako, kemudian berkampanye, berorasi, kemudian juga mereka terserah ketika di bilik nanti memilih siapa. Tapi ya maaf, saya angkat ini di vlog ya karena memang ini bukan sesuatu yang rahasia lagi ya, di mana-mana media juga viral terkait dengan hal itu. Tapi bukan berarti politik uang ya teman-teman ya, tapi kayak semacam ya ini ketemu dengan masyarakat, kita ngasih gift ke masyarakat untuk minta bantuan, istilahnya seperti itu. Ya kayak gitulah serangan fajar. Tapi sayangnya kok Mas Tulus nggak dapat serangan fajar ya. Ya Allah, nggak tuku beras loh rek. Aku ki jalan siraku kerembut ngelho rek. Tenan aku gak ngomong tapi ya tak rasa no dewe. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau dari hitungan saya ketika ini akan ada 1 putaran ini sangat mungkin. Tapi kalau misalnya kan seperti yang saya bilang tadi, 2 ini hokinya juga bebarengan dengan sesuatu yang agak rancu. Sehingga kalau misalnya ini tidak menang atau tidak sesuai dengan 1 putaran, tidak sesuai dengan hitungan saya, ini akan lumayan belibet ya. Ini akan lumayan panjang. Prosesnya akan lebih panjang. Menang saja ya. Ini hitungan aku. 1, 2, 3. 1 netral ya. Anggaplah juara 1-nya itu 2, juara 2-nya itu 1, juara 3 ini adalah angka 3 sesuai dengan angkanya. Angka 2 ini ternyata menang telak 1 putaran. Prosesnya panjang. Apalagi ini ternyata tidak 1 putaran tidak menang. Akan lebih panjang lagi. Jadi gak gampang sepertinya buat pemenang di antara 1 dan 3. Hampir sama semua ya. Tapi memang kalau kita gambarkan cenderung netral, resiko angka 1 ini lebih tipis. Resiko angka 3 juga lebih tipis. Resiko angka 2 keberuntungannya double, tapi resikonya juga
double. Teman-teman yang nonton video ini, sekali lagi saya tegaskan saya membaca angka. Saya tidak mengarahkan ke calon presiden manapun ya. Saya menghitung via angkanya, bukan dari partainya, bukan dari capres-cawapresnya. Di sini memang betul saya menghitung angka di balik nomor pasangan calon, tetapi saya tidak menegaskan 100% bahwa yang saya baca ini benar. Saya hanya menerka menghitung melalui angka, kemudian yang berikutnya adalah saya tidak mengarahkan ke manapun, tidak mengarahkan kalian ke manapun untuk mengarah ke sini, mengarah ke situ. Ini hanya sebatas ilmu intuisi membaca angka, hanya itu saja. Yang saya baca ini bisa salah. Saya nggak mau nanti setelah nonton video ini gontok-gontokan di kolom komentar. Enggak, saya 02, saya 03, saya 0. Ya boleh, silakan. Kalian mau dukung pasangan 0 berapa? Tulis di kolom komentar ya. Oke, setuju tidak setuju, saya juga sudah siap menerima konsekuensi dari apa yang saya bahas hari ini. Karena saya bisa salah, saya juga bisa benar. Tetapi yang saya hitung ini mutlak dari saya menghitung angka. Jadi saya itu bisa salah, teman-teman gak harus percaya dengan saya, oke? Semoga manfaat ya teman-teman. Ingat teman-teman, kalian boleh pilih siapapun ya. Tapi setelah siapa yang dipilih dan siapa yang menang, kita harus legowo. Kita harus nerimo dan jangan sampai ada perpecahan antara kita, antara pendukung satu dengan pendukung yang lainnya. Ingat ya, tetap harus keluarkan suara kita. Kemudian tetap jaga pemilu damai. Oke? Terima kasih banyak. Semoga manfaat yang saya sampaikan hari ini ya teman-teman ya. Selamat berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Semoga Allah berikan yang terbaik buat kita. Allah menunjukkan yang pas, yang sesuai dengan harapan kita. Seperti itu ya. Oke? Terima kasih banyak. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Teman-teman yang sedang dalam kondisi mungkin belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Kerjaannya awet. Kemudian teman-teman yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya usaha, pengen punya rumah, pengen naik haji, pengen umroh, pengen bahagiakan keluarganya, pengen punya kendaraan. Semoga hajat-hajat jenengan tadi Mas Tulus doakan segera Allah kabul. Amin. Dan teman-teman yang saat ini sedang merintis membuka usaha, saya doakan semoga lancar, yang dagang semoga laris manis. Amin. Semoga yang sedang jual aset, saya doakan segera Allah kabul, asetnya terjual. Amin. Semoga Allah pilih dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Semoga Allah izinkan, Allah berkahi, Allah restui pemilihan Presiden tanggal 14 Februari 2024 berjalan dengan lancar, berjalan tanpa kerusuhan, berjalan tanpa embel-embel yang tidak baik. Semoga semuanya baik. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Sekali lagi harus netral pemikirannya, tidak boleh mengarahkan ke sesuatu yang aneh-aneh. Oke? Insya Allah ketemu lagi sama Mas Tulus di next video ya. Jadi kalau video ini tayang malam 14 Februari Mas Tulus nggak ada video. Teman-teman jangan kangen ya. Karena Mas Tulus orangnya ganteng dan juga ngangenin. Asik. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Ingat ya. Jangan perpecahan gara-gara video ini. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.